Ini konten belajar tarot untuk pemula ya. Tarot itu bisa untuk meramal nggak sih gitu? Intinya kan gue mau ngajarin belajar tarot otodidak gitu ya. Versi gue tuh seperti apa sih gitu, yang nggak terlalu kaku. Hai, welcome to Tarot by Tere. Apa kabar? Kali ini aku lagi mau bikin konten tentang cara belajar tarot. Ini konten belajar tarot untuk pemula ya. Jadi kan selama ini nih ada beberapa memang message ke aku yang pengen aku ngebahas gimana sih caranya aku belajar tarot gitu ya. Tapi ini benar-benar otodidak karena memang teorinya ada, tapi ini kita omongin istilahnya yang gampangnya ya. Nah, sebelumnya banyak juga yang nanya gini, apakah tarot itu ada urusannya dengan mistis? Entah mistis, entah kita belajar atau ngilmu gitu ya, perdukunan. Sebetulnya itu nggak ada guys. Jadi tarot itu semua orang bisa pelajarin. Ya nggak sih? Ntar deh, nanti kita bahas ya gimana belajarnya. Jadi nggak istilahnya hanya orang-orang tertentu yang punya talenta untuk belajar tarot tuh enggak. Karena semuanya tuh ada. Bahkan kalau kamu beli kartu tarot itu tuh ada petunjuk bacanya, belajar bacanya juga ada. Terus ada lagi yang nanya, misalnya tarot itu bisa untuk meramal nggak sih gitu. Sebetulnya balik lagi ke orangnya. Kadang ada orang-orang yang mempunyai indera khusus gitu ya. Mereka mempunyai indera keenam atau ya istilahnya orang-orang khusus lah ya tau lah ya. Mereka itu menggunakan tarot sebagai media gitu ya, mediumnya. Tapi tanpa itu pun sebetulnya kita sih nggak ngeramal istilah kayak masa depan yang menjat sesuatu ya, tapi kita hanya mencoba untuk baca atau membaca simbol-simbol yang ada di kartu tarot aja gitu ya. Jadi itu balik lagi ke orang masing-masing gitu loh. Kalau misalnya mereka mau meramal, sebetulnya kalau misalnya mereka punya indera khusus gitu ya, tanpa kartu tarot pun bisa. Nah, kadang tarot ini bisa digunakan ya, berguna banget nih sebetulnya. Kadang untuk ilmu psikologi juga. Makanya ada beberapa tuh namanya psikologi tarot ya. Jadi kalau ilmu psikologi ibaratnya kita cara menjelaskan ke orang gitu. Misalnya orang konsultasi sama kita atau curhatlah sama kita gitu. Dan kita di situ pengen cari solusi atau ngasih saran kepada orang tersebut. Kadang tuh orang lebih percaya istilahnya ada medianya gitu loh. Jadi mungkin kalau lo belajar ilmu psikologi gitu, dari gambar-gambar ini lo bisa menjelaskan secara ilmu psikologinya gimana sih ke orang ini. Oke, gitu aja ya ibaratnya. Terus apa lagi ya biasanya? Asal muasal tarot. Ya nggak sih? Asal muasal tarot gue nggak perlu jelasin panjang lebar ya, karena kadang itu teori itu sejarahnya ibaratnya kan. Jadi intinya kan gue mau ngajarin belajar tarot otodidak gitu ya. Versi gue tuh seperti apa sih gitu, yang nggak terlalu kaku seperti yang ada di petunjuk-petunjuk tarot lah ibaratnya, biar lo bisa lebih cepat belajarnya. Nah, asal muasal tarot itu nggak panjang lebar, tapi yang gue baca awalnya itu mungkin ada dibilang dari Mesir, tapi yang gue tahu ada dari Itali. Awalnya tuh Itali, namanya dulu di situ dibilang carte de triomphe. Nah, itu tuh triomphe itu maksudnya adalah kartu kemenangan gitu, kartu kejayaan. Mungkin pada saat itu digunakan untuk melihat ya sama sih ya, melihat gitu kejayaan atau kemenangan gitu dari bangsa-bangsa tersebut. Tapi setelah kartu tarot ini masuk ke Perancis, itu namanya jadi tarotchi. Tarotchi itu beda lagi, bukan kartu kejayaan, tapi trik membaca, trik mengambil kartu gitu. Sebetulnya sama aja. Triumph itu triumph lah ya istilahnya, yang
sesuatu yang tepat gitu, sesuai dengan apa yang mau disampaikan ibaratnya gitu ya. Untuk digunakannya tuh zaman dulu tuh kayak untuk mengambil keputusan guys. Jadi mereka tuh percaya gitu ya dengan pembukaan tarot ini gimana harus mengambil keputusan. Sama sih seperti ya sekarang ya. Kayaknya kalau orang konsultasi atau orang ngobrol sama gue, kadang kita kayak punya masalah yang kita pengen orang lain, mungkin kenapa kamu nggak ngobrol sama teman-teman kamu misalnya gitu. Kamu ngobrol sama tarot reader. Karena biasanya kalau kita ngobrol tentang masalah kita ke orang yang kita kenal, secara nggak langsung orang itu biasanya ngebela kita, ya nggak sih? Jadi mungkin saran-saran yang diberikan agak kurang netral gitu loh. Tapi beda halnya orang lebih nyaman ngomong sama seorang tarot reader karena di sini satu, kita nggak pernah tahu masalahnya apa, dan kita mencoba memposisikan diri kita di posisi yang paling netral gitu. Jadi kita sama sekali nggak ada keinginan khusus untuk ikut di dalam masalah kamu gitu. Dan lagi tarot ini nggak boleh dipercaya 100% guys. Jadi nggak boleh kalian menjalankan kehidupan berdasarkan keputusan yang ada di tarot. Nggak juga gitu. Balik ke orangnya masing-masing. Tapi tarot ini gunanya tuh sebagai bahan pertimbangan aja. Pertimbangan terhadap masalahmu mungkin. Makanya kenapa aku suka bilang semoga relate, tapi kalau nggak relate bukan buat kamu gitu ya. Jangan dipaksain juga yang ternyata nggak relate terus kamu paksa-paksain di dalam kehidupan kamu, itu enggak. Kalaupun relate, jadikan ini sebagai saran. Mungkin ada saran atau hikmah yang bisa diambil gitu loh. Jadi nggak harus kalian percaya 100% dengan tarot. Terus tentang tarot nih ya. Jumlah dari tarot nih basic ya. Kita ngobrol kayak gini biar lebih jelas. Basicnya tarot itu jumlah totalnya adalah 78 kartu. Nah, kartu ini dibagi dalam 2 arkana. Arcana ya, Arcana apa Arkana sih? Arkana ya. Oke. Di dalam 2 arkana. Jadi ada Arkana Mayor dan Arkana Minor. Nah, ini pembagiannya di Arkana Mayor terdapat 22 kartu. Sisanya adalah Arkana Minor sebanyak 56 kartu. Apa sih Arkana Mayor? Apa sih Arkana Minor? Nah, di dalam kehidupan, jadi kita itu kan ada 2 sisi ya. Jadi ada sisi spiritual dan fisik ya. Ibaratnya kayak sekarang nih, fisik itu yang terlihat gitu lah, yang terlihat. Sedangkan sisi spiritual adalah yang berada dalam diri kita yang mungkin tidak kita sadari, ada di dalam alam bawah sadar kita, bisa jadi. Nah, ini dibagi kartu-kartu ini apabila yang keluar adalah Arkana Mayor. Nah, Arkana Mayor ini dibilang kartu Trump, istilahnya kartu yang sangat berpengaruh besar gitu ya. Karena ibaratnya di alam bawah sadar kita, kayak kita punya kita punya di alam bawah sadar tuh kita punya kemampuan. Karena gini, di alam bawah sadar kita tuh kita punya kemampuan, tapi kita nggak pernah tahu atau kita selalu mendenial gitu. Jadi masih tersimpan di alam bawah sadar kita, sisi spiritual kita. Nah, itu biasanya yang ditampilkan oleh Arkana Mayor. Nah, Arkana Mayor ini yang sebanyak 22 ini menampilkan sesuatu yang ibaratnya kadang nggak bisa berubah secepat susah berubahnya karena bisa jadi karakter orang tersebut. Terus bisa jadi kayak ya itu ya, karakter sama sifat sama ya. Jadi sesuatu yang memang sudah tertanam di diri kamu gitu. Mungkin kamu belum sadar atau mungkin kamu belum berani untuk mengeluarkan kayak gitu. Nah, itu yang ada yang terbaca di Arkana Mayor. Sisi satu lagi adalah sisi fisik, yaitu Arkana Minor. Arkana Minor ini ada 56 kartu. Ini kalau kita bilang kartu kecil lah Arkana Minor ini. Karena gini,
Ini sebagai sisi fisik. Sisi fisik adalah apa yang sudah terlihat. Apa yang sudah terlihat. Jadi ya kayak gue sekarang. Yang gue jalanin sekarang. Nah, apa yang sudah terlihat ini kan bisa tiap hari berubah gitu. Misalnya nih, satu, gue harus ngambil keputusan tentang misalnya apakah gue melanjutkan, misalnya gue ada problem gitu, apakah gue harus melanjutkan problem ini atau gue harus mengikhlaskan, misalnya gitu. Nah, kalau di Arkana Mayor terlihat misalnya di Arkana Mayor bahwa gue sebetulnya di sini misalnya sudah lelah, capek pikiran, lelah, dan efeknya gue tuh sebetulnya di dalam diri gue bisa menimbang. Gue sebetulnya tahu apakah itu baik apabila diteruskan atau tidak, misalnya gitu. Di sini sudah ada. Nah, si Arkana Minor ini akan membaca, misalnya ngasih lihat ke gue lanjutin atau enggak ya, misalnya gitu. Ini akan kayak gini. Lanjutin karena itu sudah setengah, istilahnya apa? Karena gue baca Arkana Mayornya nih, kayak gue sebetulnya tahu benar atau tidak. Nah, di Arkana Minor ini kayak ya udah, kalau lo udah tahu benar apa enggak gitu, mungkin lo akan lanjutin. Lo bisa melanjutkan itu ibaratnya, tapi dengan tidak menyesal apabila di kemudian hari ada sesuatu yang terjadi yang tidak baik, misalnya gitu. Karena di sini sebetulnya di Mayor ini ibarat dalam alam bawah sadar gue tahu misalnya lelahnya untuk mengambil keputusan tersebut, ibaratnya gitu. Tapi di Minor dikasih tahu bahwa jalanin gitu. Misalnya kamu bisa jalanin karena basicnya lo udah tahu. Tapi kalau lo jalanin, jangan menyesal ya. Lo udah tahu capeknya akan seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan paham ya. Jadi ini yang istilahnya kayak keadaan-keadaan minor lah yang ibaratnya bisa cepat berubah. Misalnya bisa minggu, 2 minggu, pokoknya yang fisik, yang terlihat. Tapi kalau ini adalah Mayor ini ibaratnya di alam bawah sadar kita, kemampuan kita yang kadang kita nggak sadari atau kita selama ini mendenial itu. Oke. Itu aja dulu ya. Nanti kita bahas lagi tentang kartu-kartu. Oke guys, sekarang pelajaran pertama nih ya, kita akan membedah tentang Arkana Mayor yang terdiri dari 22 kartu. Tapi sebelum menjelaskan tentang Arkana Mayor satu persatu, aku mau jelasin dulu tentang elemen-elemen yang terdapat dalam kartu tarot. Jadi nanti nih elemen-elemen ini akan kepake semua ya, apalagi di Arkana Minor. Sebetulnya di Arkana Mayor ini elemen itu juga terdapat. Jadi elemen itu ada 4. Ada elemen udara. Biasanya kalau di minor, kartu minor, elemen udara tuh digambarkan dengan swords atau pedang. Ada elemen air. Air itu digambarkan dengan cup. Ada elemen tanah atau bumi yang biasanya digambarkan dengan pentacles, kayak duit gitu ya, pentacles. Dan ada satu lagi, elemen yang terakhir adalah api. Api itu digambarkan dengan wands atau tongkat. Oke. Nah, itu kalau untuk di kartu Mayor tuh agak-agak nggak kelihatan ya, kurang kelihatan gitu elemen-elemennya di situ dari gambar-gambarnya. Tapi nanti kalau di Minor kelihatan banget. Nah, untuk pembelajaran pertama, kartu yang digunakan. Untuk kartu ada bermacam-macam kartu tarot yang tersedia. Nah, kalau aku, enaknya aku kali ya. Aku itu biasanya pakai kartu Everyday Witch. Everyday Witch dari Deborah Blake. Tapi ada banyak ragamnya, tergantung kamu cocoknya yang mana. Nah, aku kalau buka itu sekarang ini, aku lagi seneng pakai Deborah Blake ini. Ini tentang penyihir ya, jadi kayak ya lucu deh, jadi kayak apa ya, aku jadi inget dulu tuh ada di majalah Bobo tuh apa sih, Nirmala gitu-gitu deh ya kan. Jadi lucu-lucu, gue demen banget nih kayak dongeng-dongeng lah gitu, perempuan banget. Tergantung cocoknya di mana. Nah, si Everyday Witch ini ya serinya gitu loh. Ada juga yang kartu-kartu yang istilahnya ghost, atau ada juga yang tentang binatang kayak gitu. Tapi untuk pemula, lo belajar kayak begini, untuk kartu-kartu yang jenis-jenis kayak begini, itu agak-agak rumit ya untuk memahaminya gitu, ngafalinnya tuh rumit.
Jadi kalau udah terbiasa, lo bisa ganti kartu yang lain gitu. Ibaratnya lo mau ganti yang mana, yang suka-suka lo aja deh. Tapi gambar-gambar ini sebetulnya nggak terlalu mempengaruhi banyak ya dari arti-arti yang memang sudah ada gitu loh. Karena gambar-gambar ini biasanya nggak terlalu jauh ya dari yang basic lah istilahnya. Untuk belajar tarot, kalau gue saranin sih baiknya lo pakai yang ini nih. Oke, ini namanya Rider Waite Tarot. Jadi ini dikeluarkan oleh Rider Waite Smith namanya. Rider Waite Tarot. Kenapa pakai Rider Waite seri ini? Karena ini serinya basic banget. Satu, simbol-simbol yang di sini lebih mudah untuk dihafalin guys. Di istilahnya untuk orang yang pemula ngelihat simbolnya tuh lebih gampang ya, basic banget gitu loh, lebih jelas. Kalau yang di sini bedanya lo juga bisa lihat udah istilahnya gambarnya macam-macam lah, udah lebih kompleks gitu ya. Dan itu nanti kalau pada saat lo sudah bisa gitu, lo makin lama lo kayaknya pasti pengen nyari kartu yang detailnya lebih banyak lagi, karena semakin banyak detailnya banyak yang bisa lo sampein di situ. Ya, contohnya nih ya, kita contoh aja sebelumnya. Ini ada The Fool. Di dua kartu ini, The Fool versi Everyday Witch sama si The Fool versinya Rider Waite. Nih, kalau di sini kan ibaratnya ada matahari kayak gitu, tapi versinya kurang lebih sama. Oke, tadi udah sedikit banyak ya, udah kita bedah nih tarot yang basic-basicnya. Balik lagi ini otodidak, jadi memang gue nggak terlalu banyak ngasih teori ya. Ini yang biar basicnya lo hafal gitu ya, lo tahu, lo ngerti lah. Nah kedepannya ini yang kita mau pelajarin juga otodidak aja, jadi nggak terlalu rumit sehingga lo cepat belajarnya. Kita buka di Arkana Mayor. Kartu pertama di Arkana Mayor itu adalah The Fool. Oke, kita lihat The Fool. Di sini The Fool kalau di Arkana, The Fool itu digambarkan dengan seorang pemuda, ya, seorang laki-laki yang sedang istilahnya nih dia lagi jalan di apa ya, kayak di batu-batu gitu di atas ya, kayak di gunung ya, tapi ada bukit ibaratnya. Nah, The Fool ini digambarkannya nih kartunya adalah 0. Jadi bukan kartu kosong ya, tapi 0. Jadi kartu Arkana Mayor tuh dimulai dari angka 0. 0 itu menggambarkan, jadi kita lihat ya, kalau kalian melihat sesama nih ya, kalian perhatiin dari kartu ini, apa sih yang kalian lihat? Di sini nih kita bisa lihat elemen dari The Fool ini adalah udara. Ini nggak lihat dari gambarnya ya, tapi ini yang memang ada beberapa yang memang harus lo hafalin gitu ya. Kalau The Fool itu adalah udara. Oke, elemennya adalah udara. Nah, di sini lo bisa lihat, lo perhatiin deh. Ini ada pemuda istilahnya yang bebas gitu kan. Dia jalan ke depan, tapi kepalanya ngelihatnya ke atas. Dia bawa apa nih? Bawa makanan mungkin ya. Dia bawa istilahnya bekal. Dia bawa bekal dengan matahari, dengan hari yang cerah. Dia bawa penunjuk arah ya, kompas di tangan kirinya. Dia bawa tongkat. Dia jalan, tapi lo lihat deh, ini jalanannya cuma sampai segini nih, kepotong. Tapi dia ngeliatnya ke atas. Terus di sini ada anjing, oke? Ada anjing. Kita membayangkan bahwa si anjing ini pasti kan ngegonggong gitu ya. Maksudnya namanya anjing itu kan, atau dia diajak main atau apa. Tapi ini anjingnya juga ceria juga gitu, pasti dia ngegonggong. Oke, dari kartu ini, kalau lo dapat kartu ini, itu adalah suatu kartu yang bisa menggambarkan bahwa si penanya ini ibaratnya punya kemampuan. Ini balik lagi ya, ini ke spiritual ya. Spiritual, bukan yang sudah terlihat. Jadi gini, sebetulnya si penanya ini punya kebebasan. Lihat pemuda ini bebas gitu. Punya kebebasan untuk menjalankan sesuatu. Entah dia mau jalan ke kanan, entah dia mau jalan ke depan, dia bebas gitu, nggak ada halangannya. Tapi
kartu The Fool ini, ibaratnya The Fool digambarkan dengan 0, bahwa orang ini sepertinya, tapi lo belum punya pengalaman nih di bidang ini, ngerti gak? Jadi kan karena 0, pengalaman istilah lo masih kosong, lo masih orang yang lugu gitu, The Fool ya, The Fool tuh lugu gitu, lo lugu, tapi lo punya kebebasan untuk memilih apa yang lo mau jalanin gitu. Jadi kesempatan itu ada, ibaratnya. Dan di kartu ini bisa kita lihat mungkin ada sedikit, nah kalau kayak gue baca tuh ada kayak ibaratnya warning ya. Warningnya adalah di sini gue melihat si pemuda ini ngeliat ke atas, tapi jalanannya abis di situ. Mungkin ke depannya nih istilahnya dia udah nyemplung gitu ya, tapi dia ngeliatnya ke atas. Nah, warning dari kartu ini adalah karena lo belum punya pengalaman, ibaratnya jangan gegabah. Nah gitu, jadi jalaninnya hati-hati. Apapun yang lo pilih, lo jalanin gitu, itu bebas. Istilahnya semua keputusan ada di tangan Anda, tapi jalankan dengan hati-hati. Jangan gegabah, ibaratnya lo nggak ngeliat, nggak taunya jalanannya udah nggak ada atau jalanannya turun gitu kan. Itu jangan gegabah, nanti lo jatuh sendiri. Di sini juga ada gambar seekor anjing. Seekor anjing ibaratnya seekor anjing tadi dia mau ngajak main atau dia ngegonggong deh pasti. Kayak gini-gini kan, kayak kalau ada namanya anjing kan pasti kan kita dengar, kita tahu bahwa di situ ada anjing. Jadi ibaratnya gini, coba dengerin deh. Mungkin orang-orang sekeliling lo gitu, mungkin orang-orang yang terdekat lo ya, karena anjing ini mungkin kayak seorang sahabat atau seorang yang setia, karena sifat anjing adalah setia. Orang yang setia sama lo, coba mungkin mereka tahu bahwa lo tuh belum memiliki, ibaratnya lo masih lugu gitu ya, belum memiliki pengalaman di bidang itu misalnya ya. Jadi mereka tuh biasanya ngasih nasihat atau mereka tuh bisa warning lo, hati-hati gitu. Nah ini maksudnya adalah cara warningnya adalah lo coba dengar ke sekeliling lo, mungkin mereka ngasih nasihat gitu, walaupun lo bisa bebas untuk menentukan arah jalan lo kemana, lo mau menentukan pilihan lo apa yang lo akan jalanin, tapi coba untuk jangan gegabah dan mendengarkan mungkin nasihat-nasihat atau pesan-pesan dari orang-orang sekeliling lo gitu, karena mereka care sama lo. Untuk kartu kedua di Arkana Mayor, kartu kedua itu simbolnya adalah angka 1 Romawi, karena kartu pertama Arkana Mayor itu adalah 0 yang tadi ya, The Fool. Jadi kartu kedua tapi simbolnya 1 Romawi ya. Untuk kartu kedua di Arkana Mayor ada The Magician. Udah. Oke, kalau kita lihat secara harfiah itu The Magician ini gambarnya adalah seorang pemuda yang mengangkat tongkat ya, mengangkat tongkat, dan di atas kepalanya nih ada simbol infinity. Simbol infinity, dia memakai jubah. Di depannya tersedia meja. Meja ini di sini nih ada elemen-elemen tarot yang tersedia ya. Ini ada pentacles, ada cups, ada swords, dan ada wands. Ini istilahnya elemen-elemen yang ada di kartu Arkana Minor ya. Nah, si elemennya The Magician ini adalah udara, guys. Jadi dia nih udara. Oke, kalau kita simpulkan di sini, balik lagi, Arkana Mayor itu adalah sesuatu yang belum terrealisasi ya, belum terwujud di dunia fisik. Jadi dia masih di alam spiritual kita. Ini berbicara tentang kemampuan seseorang. Jadi dia tuh sebetulnya punya potensi ya, karena semuanya ada nih di sini. Ada pentacles, ada cups, ada sword, ada wands. Jadi namanya magician itu apa sih? Pesulap ya. Pesulap kan ibaratnya bisa membuat sesuatu yang kelihatannya nggak ada, kelihatannya ada, membuat sesuatu yang nggak ada jadi ada. Ya, gue bingung sendiri. Ya, pesulap kan begitu ya, bisa membuat sesuatu yang orang tadinya nggak nyangka ternyata ada gitu. Nah, magician itu ibaratnya potensi. Di dalam alam bawah sadar lo, jadi lo tuh sebetulnya punya potensi tapi belum digunain gitu. Lo belum keluarin potensi lo secara maksimal.
Jadi masih ada di dalam. Nah, kalau tadi kita lihat the fool itu adalah orang yang ibaratnya mungkin ilmunya kurang cukup, belum berpengalaman, masih lugu, jadi kayak nyari pengalaman nih. Kalau si the magician ini, dia punya potensi. Ibaratnya mungkin dia sudah punya ilmu dan dia tahu, dia yakin sebenarnya dia bisa. Nah, cuman belum aja gitu. Nah, di sini gimana sih? Kalau dilihat kan namanya pesulap. Pernah nggak lo lihat sulap? Sulap itu biasanya mereka kan menjelaskan dengan komunikasi, benar nggak? Jadi misalnya dia mau menyulap ini menjadi kelinci, gitu. Pasti kan orang di-drag dengan komunikasi bahwa nih ini batu, pegang ya batunya, istilahnya gitu kan. Berarti kan ada komunikasi, nggak tiba-tiba ada orang di depan kita kasih kelinci, enggak dong, pasti ada komunikasi kan. Semua pesulap pasti awalnya ada komunikasi, entah dia ada prolognya atau dia menjelaskan dulu ke orangnya, lo yakin nggak kalau ini bisa berubah menjadi kelinci, misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar intinya tuh komunikasi. Nah, jadi balik lagi ke sini, si the magician ini adalah lo punya potensi, tapi potensi ini belum lo komunikasiin, masih di dalam alam bawah sadar lo. Jadi gimana caranya biar ini di dunia sadarnya ada? Paling tidak lo harus bisa berkomunikasi, intinya begitu. Nah, ini ada simbol infinity. Infinity adalah sesuatu yang tidak pernah mati kan. Jadi ibaratnya kayak sesuatu yang berulang ya. Infinity itu ya gitulah ya. Infinity, sesuatu yang terulang. Jadi ibaratnya ini memang harus terus lo komunikasiin atau lo bisa meyakinkan orang dengan komunikasi lo. Karena lo punya potensi gitu loh. Apa yang ada di dalam diri lo, percuma kalau ada tapi nggak bisa lo kembangkan atau lo keluarkan gitu. Jadi lo harus berkomunikasi dan itu mungkin keadaan itu tidak akan sekali dua kali, mungkin lo harus terus menerus. Jadi di sini menggambarkan bahwa kita segala sesuatu tuh bisa terjadi, bisa terrealisasi karena memang ada potensi asal komunikasi kita yang benar gitu. Oke. Kartu ketiga dari Arkana Mayor itu bersimbol nomornya tuh adalah 2 Romawi. Namanya adalah High Priestess. High Priestess. Nah, High Priestess itu berelemen air. Kalau udara, ibarat tadi kan udara itu lebih ke istilahnya kita memutuskan sesuatu, apa yang kita putuskan, apa yang kita jalankan kalau udara. Air ini biasanya lebih ke perasaan, guys. Kayak kita punya relationship, hubungan gitu. Kita punya perasaan, pokoknya yang lebih ke emosional gitu, emosional seseorang. Itu elemen air. Dan kartu ketiga ini gambarnya adalah seorang pemuka agama ya. Mungkin kalau zaman dulu karena di sini awal-awal nih tarot ini kan dari banyak gereja-gereja. Jadi zaman-zaman Italia atau zaman dulunya di Italia segala macam itu kan kayak gereja-gereja menggunakan kartu tarot untuk istilahnya ya permainan yang digunakan gitu di lingkungan gereja-gereja. Jadi memang mereka dulu menggambarkannya dengan ini istilahnya pemuka agama. Tapi ini juga bukan pemuka agama Kristen juga ya atau apa ya, enggak. Ini netral, cuman memang gambarannya seperti itu gitu. Nah, ini adalah pemuka agama tapi perempuan. Wujudnya adalah seorang perempuan. Di sini gambarnya ini ada pilar, kanan kirinya ada pilar hitam dan pilar putih. Itu melambangkan nih seorang wanita yang duduk ya, terus di kepalanya ini ada apa? Topinya itu ya muka agama gitu ya. Terus dia duduk di tengah. Ini menggambarkan sifat-sifat kewanitaan. Jadi nggak harus perempuan ya, nggak harus kalau ngeliat ini pasti kartunya perempuan. Kalau yang nanya cowok berarti bukan kartunya dia, enggak. Tapi ini berbicara tentang sifat seseorang gitu, dari segi emosional, dari segi wanita. Jadi kalau misalnya laki-laki ini yang bertanya, ini berarti ada sisi-sisi dia yang harus dia tampilkan, itu adalah sisi yang istilahnya memberatkan sisi kewanitaannya dia. Jadi cowok juga ada tuh, misalnya kayak gini, lo mau memutuskan sesuatu atau lo merasakan sesuatu gitu di dalam alam bawah sadar lo. Mungkin yang misalnya kayak seorang laki-laki gitu yang bertanya, tapi keluar kartu ini, ibaratnya gini, mungkin ada
ada perasaan dia yang tersentuh, ibaratnya secara emosional, mungkin dia sakit hati gitu, atau dia merasa sedih. Biasanya perempuan gitu kan ya, merasa sedih, merasa tersakiti. Emang laki nggak bisa tersakiti? Bisa kan ya, sakit hati gitu, menyentuh kesedihan itu gitu. Dan juga sisi menyayangi kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau ada nih yang nanya, ini gue harus gimana ya menghadapi masalah ini, misalnya kayak gitu, tapi yang nanya cowok. Nah, kita lihat kalau kartu The High Priestess keluar, itu ibaratnya gini, ini kan ada pilar hitam dan pilar putih. Ibaratnya si penanya ini harus bisa menimbang-nimbang gitu. Dia harus bisa menimbang-nimbang di dalam dirinya tentang kebaikan dan keburukan yang akan terjadi. Penilaiannya antara mana yang baik dan mana yang buruk ibaratnya. Dia harus bisa mengkolaborasikan itu, jadi mengcombine itu untuk mendapatkan suatu keputusan, tapi tidak lupa menggunakan sisi-sisi kewanitaannya. Jadi kayak sisi kelembutannya apabila mau memutuskan sesuatu gitu. Sebetulnya si penanya ini punya sisi kayak mungkin dia merasa kasihan, mungkin dia merasa sedih kayak gitu. Mungkin dia harus mengikhlaskan. Itu kan biasanya sisi perempuan ya, kayak menyayangi, lebih menyayangi, gitu-gitulah ya. Jadi yang keluar keputusan-keputusannya harus seperti itu. Jadi kayak ya itu, sisi yang itu yang kadang-kadang memang penanya tuh kadang-kadang kalau cowok gitu. Kalau perempuan lebih gampang ya, karena perempuan lebih ngerti ini. Tapi mungkin cowok kadang-kadang suka nggak ngeh kalau ada sisi itu di dalam dirinya, tapi mungkin dia gengsi gitu. Oke, ini semoga jelas ya. Ini The High Priestess. Kartu keempat. Kartu keempat di sini adalah The Empress. The Empress digambarkan dengan angka 3 Romawi dengan sosok seorang perempuan muda ya. Ke depan gini boleh nggak, Bu? Seorang perempuan muda memakai jubah, dia duduk di kursi atau singgasana. Di sini ada simbol perempuan ya. Di sebelah kanannya gitu ada simbol kayak hati, ada simbol perempuan. Jadi kartu tarot tuh memang kita harus lihat detail-detailnya ya untuk membaca. Jadi nggak hanya dihafalin gitu. Karena kita sebetulnya dengan kita melihat gambarnya, kita bisa membaca artinya. Nah, di sini dia memegang sebuah tongkat ya. Tongkat itu kan berarti kan dia punya istilahnya dia punya andil ya, dia punya apa sih, kayak iya. Oke, di sini perempuan ini membawa tongkat, di mana artinya nih perempuan ini mempunyai kekuasaan ya, bisa menentukan sesuatu. Perempuan ini memakai mahkota ya, ada bintang-bintangnya gitu ya. Kartu ini merupakan simbol kewanitaan. Jadi simbol wanita yang bisa menghasilkan sesuatu yang kayak yang berhubungan dengan wanita gitu. Simbol kalau ini nih kita bandingin lagi The High Priestess. High Priestess ini kan ibaratnya pikiran wanitaan. Ibaratnya gitu ya, ini kayak ini kan pemuka agama, jadi kayak pendeta, anggaplah ya pendeta gitu, orang di dalamnya. Jadi ini di dalam diri seseorang ini, dia ibaratnya dari pikiran gitu ya, dari pikiran, perasaan gitunya. Nah, kalau ini The Empress adalah ibaratnya sosok yang punya bisa menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan wanita. Misalnya gini. Ini menggambarkan kesuburan guys. Jadi bisa perempuan yang istilahnya kesuburan, ataupun kalau tentang penyakit nih bisa jadi juga gini. Kesuburan tuh berarti mungkin organ reproduksi wanita, misalnya ada sesuatu yang harus diutamakan dari sana, misalnya kayak gitu ya. Dicek lagi nih kalau ada yang nanya tentang kesehatan, misalnya terus keluarnya begini. Bisa juga kesuburan gini, mungkin ada yang mau punya anak, ibaratnya gitu. Oh, ini hamil nih, kehamilan, gitu. Kesuburan, kehamilan, pokoknya ini sesuatu yang berbau wanita dan apa ya,
ibaratnya kalau laki nih kadang ya, ini garis besarnya aja, memang nggak selalu sama, tapi kalau laki yang bertanya misalnya, ini biasanya bisa disangkutinnya ke misalnya dia punya pasangan gitu ya. Ini melihat si pasangannya, mungkin pasangan yang lembut, wanita yang lembut, terus istilahnya subur gitu. Terus di-impress ini adalah perempuan yang sangat didambakan oleh laki-laki gitu. Mungkin ini adalah perempuan cantik gitu. Lebih ke situ deh, tergantung pertanyaannya ya. Si pembuka tarot nanti bisa menjelaskan. Perempuan yang cantik, menarik, perempuan lembut, perempuan baik hati gitu ya. Terus kalau yang mempunyai anak misalnya perempuan dengan reproduksi yang bagus, atau tentang kehamilan gitu. Jadi arahnya ke sana. Oke. Untuk kartu kelima. Untuk kartu kelima, di sini digambarkan dengan angka 4 Romawi dan bertuliskan di Emperor. Oke. Bisa dilihat. Kartu Emperor ini memiliki elemen api ya guys. Jadi kalau tadi di Empress ini adalah simbol wanita. Kebalikannya di Emperor ini adalah simbol pria. Kalau di Empress ini adalah simbolnya tanah. Tanah itu berarti kan perempuan yang ibaratnya bersahaja, bagaimana ya? Tanah itu kan istilahnya strict ya, bisa dihubungkan dengan orang yang loyal gitu ya, dalam pekerjaan atau kehidupan. Dia memiliki hati yang loyal dan apa. Dan kalau yang Emperor ini api, elemennya adalah api. Nah, di sini digambarkan seorang raja atau kaisar ya di Emperor. Berarti kan ada kerajaannya gitu ya, adanya. Seorang raja yang duduk di kursi kerajaan dengan nih kursinya ini ada gambar-gambarnya guys. Jadi ini di kanan kiri ini kayak gambar kepala kepala kambing ya. Apa sih? Pokoknya gitu ya. Ada. Nah, ini sebetulnya adalah kartu yang menyimbolkan kalau di zodiak itu adalah kartu Aries, guys. Aries di Emperor. Nah, Emperor ini menggambarkan seorang kaisar, seorang raja yang karena Emperor itu unsurnya api ya, elemennya api. Api itu kan lebih ke emosional, orang yang emosinya kadang meletup-letup gitu loh. Tapi dia adalah orang yang mempunyai pangkat ibaratnya gitu. Orang yang memiliki kedudukan. Orang yang memiliki kedudukan, orang yang dihormati. Terus tapi kadang orangnya panasan gitu ya, emosional. Dari sisi emosionalnya tinggi. Dan ini sebetulnya adalah gambar kartu Aries. Orangnya nggak sabaran. Nah, ini sisi-sisi laki nih. Orang yang gentle tapi ibaratnya dia sangat karena unsurnya api, jadi orangnya tuh panasan gitu loh, jadi emosional di Emperor. Jadi dia tuh kalau misalnya dia memiliki sesuatu, dia tuh sangat istilahnya sangat kekeh ya untuk mempertahankan sesuatu yang memang menjadi miliknya gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam pembukaan si penanya menanyakan sesuatu dan misalnya ada salah satu yang keluar adalah di Emperor, jadi ini adalah secara alam bawah sadar si penanya ini atau yang ditanyakan ini tuh orang yang keras kepala kayak gitu. Orang yang keras kepala secara alam bawah sadar orangnya sebetulnya emosian. Jadi emosian, mungkin dia bisa marah terhadap sesuatu yang menurutnya dia tidak adil gitu. Tapi orang ini memang punya kemampuan gitu ya. Dan kalau dilihat lagi Emperor ibaratnya dia duduk di sini, berarti kan namanya kerajaan raja, seorang raja. Kalau kita bandingin dengan The Fool ya, seorang anak muda gitu ya, kartu pertama nih. The Fool, anak muda yang istilahnya belum tahu jalan yang mana. Kalau raja ini berarti kan dia sudah punya pengalaman guys, sudah punya pengalaman, sudah punya istilahnya dia punya ilmu gitu. Dia orang yang punya ilmu, makanya dia bisa menjadi orang yang bijaksana gitu kan. Jadi kan kalau seorang raja kan harus bijaksana ya, gitu kan, ya disimbolkan dengan kebijaksanaan. Jadi karena dia memang sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu, jadi ini kartu menyimbolkan gitu. Oke, ya ini ya, pokoknya ini yang lebih ke cowok ya, kartu cowok ya. Tadi bedanya sama si yang High Priestess.
Oke, aku rasa sekian dulu untuk pembacaan yang sekarang ya, biar nggak mumet banget. Ini nanti akan ada sambungannya lagi guys. Jadi kita masih membahas Arkana Mayor ya. Ini nanti akan ada kartu-kartu Arkana Mayor lagi yang kita bedah satu persatu arti-artinya secara otodidak ya. Jadi kamu juga bisa belajar melalui gambar gitu ya. Ya pokoknya kalau mau lihat channel-channel aku yang lain, kamu bisa lihat di sini. Ya, untuk pembelajaran ini jangan lupa like, subscribe, tekan belnya, dan juga mungkin kalau ada masukan kamu bisa komen ke aku. Sampai ketemu lagi.